Khalas. Sudah, semuanya sudah. Jangan biasakan ke hammam kecuali diperlukan. Jangan biasakan ke hammam kecuali memang diperlukan, ya. Tidak ada lagi ke hammam setelah ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaifa halukum? Bikhair? Kullukum bikhair? Al-an at-tahdhir. Al-an at-tahdhir. Apa artinya tahdhir? Hah? Tahdhir. Apa artinya tahdhir? Pengabsenan. At-tahdhir. A. Romero Halim Fil bait. A. Apa? Alexis Abdul Hafidh Fil bait. Adam Zaim Hadir. Kul hadir, ya, jangan lembek. Hadir. Ya. Adam Zaim hadir. Ahmad Irwan Syah hadir, masyaallah. Dio Pramudia Asdi hadir. Fathur Rahim hadir. Habibi Zaki Albani Masya Allah. Muhammad Akbar Dwi Cahyo hadir. Muhammad Aqilla Arkananta Bagaskoro hadir. Muhammad Ba'dahu Muhammad Ardan hadir. Muhammad semuanya Muhammad Ashifa Muhammad siapa? Naam. Qul hadir. Muhammad Muhammad man? Masya Allah. Muhammad Naam. Muhammad Naufal Siddiq. Muhammad man? Muhammad Raihan. Muhammad Sultan Razan At-Tarish. Muhammad man? Muhammad Syamsi Al-Fajar Fil Bait. Muhammad sudah nggak ada. Rafli aina Rafli? Fil Bait. Aina Rafli? Rendra Rifki Masya Allah. Rifki Andika Covid apa Hafid? Syafiq. Barakallahu fiik. Berapa orang yang di rumah? 5 orang. 6. Baik, sebelum kita mulai masuk ke pelajaran yang baru, seperti biasa, insyaallah yang akan kita laksanakan dalam setiap pelajaran fikih, kita akan sedikit mengulang
pelajaran yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dengan metode tanya jawab. Jadi siap-siap yang ana tunjuk untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi setiap pelajaran fikih kalau bisa diulang dulu sebelum masuk kelas. Baik. Muhammad Habib Zaki Albani. Sebutkan 7 macam jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, tutup bukunya. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, air embun. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, Muhammad Naufal Siddiq. Idzan ba'dahu Rafi Andika. Aina huwa? Kaifa haluka Rafi? Sebutkan 3 keadaan yang ditekankan untuk menggunakan siwak di dalamnya. Gampang. Gampang kan? Hah? Yang ada di kitab saja, yang ada di kitab ada 3. Yang ada di kitab. Ya Allah. Hah? Sebelum? Nah, berarti 4. 3 lagi. Ya, ini lihat ke depan, lihat ke depan. Lihat ke depan. Ayo. Berubah aroma ketika aroma mulut berubah. 2 lagi. Hah? Apa itu? Sebelum berwudu berarti jadi 4 keadaan. Ana minta yang ada di kitab. Kalau antum tambahkan berwudu berarti jadi 4. Paham tuh? Nah, selanjutnya yang lain. Ketika bangun tidur, antum lihat ke depan. Nah, ini yang di depan, lihat ke sini. Nah, ketika bangun tidur, terus terakhir ketika ya Allah, Abdul Hafid, Allahumma Dio. Apa lagi satunya? 3 keadaan yang ditekankan untuk bersiwak. Masya Allah. Ketika bau mulut berubah, ketika bangun tidur, dan ketika ingin sholat. Adapun yang keempat yang tidak ada di buku, ketika sebelum berwudu. Barakallahu fikum. Yang terakhir, Muhammad siapa lagi sekarang? Muhammad Syafiq Abibanyu. Aina huwa? Kaifa haluka Syafiq? Alhamdulillah. Siapa nama asli dari pengarang kitab fikih praktis Matan Abi Syuja'? Siapa nama asli beliau? Nama asli dari Abu Syuja'. Ahmad bin. Siapa yang tahu angkat tangannya? Oh, banyak. Masya Allah. Tafadhol, yang pakai kacamata, antum. Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Ini nama asli dari Abu Syuja'. Jelas ya tulisannya ya? Insyaallah bagus. Baik, baru kita masuk ke pembahasan. Ingat, setiap pelajaran fikih ada beberapa pertanyaan sebelum kita mulai. Nah, di halaman berapa sekarang?
Tis'atun wa ishrun. Tis'atun wa ishrun. Berapa? 29. Sudah belajar angka antum? Sampai berapa? Mau ana tambahin? Boleh? 1 sampai 10 apa? Wahid. Dua puluh, Ishrun. 30, Ishrun. Ini berapa? 30, Thalathun. 40, Arba'un. 50, Khamsun. 60, Sittun. Sudah belajar? Oh, Masya Allah. 70, Sab'un. 80, apa 80? Thamanun. 90, Tis'un. 100, Mi'ah. Alf. Kalau 21, Wahidun wa ishrun. Ditambahkan saja angka tadi 1 sampai 10. 21, Wahid wa ishrun. 42. Dua apa dua? Hah? Ithnan wa arba'un. Gampang kan? Ithnani wa arba'un. 40. 33. Tulis dulu angka 3-nya di depan. Thalatha wa thalathun. 30. 87. 7 apa? Sab'atun wa thamanun. 99. Tis'atun wa tis'un. 99, tis'atun wa tis'un, dan seterusnya. Gampang kan? Gampang? Bisa ya? Bisa ya? Alhamdulillah. Sekilas sebelum memulai pelajaran. Bisa? Dihapus ya? Jadi kita buka safhah berapa tadi? Tis'atun wa ishrun. Berapa tis'atun wa ishrun? 29. Fahimtum? Kita belajar fikih bukan bahasa Arab. Naam. Rukun-rukun wudu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan wudu. Masuk dalam pembahasan wudu. Wudu adalah bagian dari taharah. Wudu adalah bagian dari taharah. Dan taharah selalu para ulama meletakkannya di awal bab dalam bab-bab fikih sebelum sholat. Kenapa demikian? Karena sholat wajib dengan salah satunya yaitu wudu. Sholat tanpa wudu sholatnya tidak. Makanya kita harus mempelajari wudu dengan benar supaya sholatnya sah. Kalau tidak sah berarti kita berdosa. Paham tuh? Kalau wudunya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Nah, kita pun berdosa karena terhitung meninggalkan
Telat. Itu makanya belajar bab wudu ini sangat penting. Sangat penting. Taharah atau wudu, al-wudu diambil dari kata apa? Apa pengertian wudu? Apa pengertian wudu? Wudu termasuk bagian dari bersuci. Ingat. Taharah bentuknya macam-macam. Taharah atau bersuci ada macam-macam. Ada taharah dengan berwudu, taharah dengan tayammum, ada taharah dengan mandi junub atau mandi wajib. Yang akan kita pelajari sekarang adalah al-wudu. Apa itu wudu? Dalam setiap ta'rif ada ta'rif secara bahasa dan istilah. Wudu dalam bahasa diambil dari kata al-wadha'ah. Al-wadha'ah. Apa itu al-wadha'ah? Al-wadha'ah artinya adalah an-nadhafah. Apa an-nadhafah? Hah? Nadhafah dari kata nadhif. Apa nadhif? Kebersihan lebih tepatnya. Kebersihan. Wudu dari kata ini, wadha'ah atau nadhafah. Secara istilah wudu adalah, dicatat ya, at-ta'abbudu lillah bi ghasli al-a'dha al-arba'ah ala sifatin makhsusah. Maaf tulisannya terlalu bagus. Makhsusah. Berwudu adalah at-ta'abbudu lillah. Apa artinya ta'abbudu lillah? Beribadah kepada Allah bi ghaslil a'dha al-arba'ah. Ghasal artinya apa? Ghasala yaghsilu, mencuci atau membasuh. Masdarnya adalah ghasal. Beribadah kepada Allah dengan mencuci al-a'dha al-arba'ah, 4 anggota tubuh. 4 anggota tubuh. Apa saja? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Beribadah kepada Allah dengan mencuci al-a'dha al-arba'ah atau 4 anggota tubuh ala sifah makhsusah, dengan sifat tertentu. Jadi wudu adalah termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Wudu termasuk bentuk ibadah kepada Allah dengan membasuh 4 anggota tubuh dengan sifat tertentu. Karena wudu adalah ibadah, maka ibadah tidak akan diterima Allah kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua, ittiba' atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya kita mempelajari wudu sebagaimana Nabi Muhammad SAW berwudu agar wudu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu termasuk dalam ibadah. Paham tuh? Catat dulu. Azan? Oh. Baik. Sambil dicatat, sambil kita mendengarkan azan dan menjawab azan.
Katabtum? Ini adalah ta'rif atau pengertian dari wudu. Secara bahasa wudu dari kata al-wada'ah. Apa itu wada'ah? Artinya adalah an-nadhafah, yaitu kebersihan. Adapun secara istilah syar'i wudu dimaknai oleh para ulama at-ta'abbudu lillah bi ghusl al-a'dha'il arba'a ala sifatin makhsusah. At-ta'abbudu lillah bi ghusl al-a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah. Beribadah kepada Allah dengan membasuh 4 anggota tubuh dengan sifat tertentu. Kalau ini pertanyaan keluar dalam ujian, silahkan dijawab dengan bahasa Indonesianya saja kalau tidak ingin pakai bahasa Arab. Tapi kalau ingin menjawab pakai bahasa Arab, maka itu lebih baik. Cuma kalau jawab dengan bahasa Indonesia saja atau terjemahannya, maka ini cukup. Paham tuh? Ini adalah pengertian wudu. Tafadhol. Kalau misalnya jawabnya cuma apa namanya, cuma bahasa Indonesianya, dan kalau bahasa Arabnya nilainya tetap sama walaupun atau ada nilai tambahan. Enggak, ini yang jawab dengan bahasa Indonesia, maka dia telah memenuhi yang dipinta. Yang menjawab dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab, maka dia menjawab lebih dari yang dipinta dan ini ada nilai tambahan bagi yang menginginkan. Cuma kalau jawab ini saja ya cukup, nggak apa-apa. Paham tuh? Karena kita masih belum dalam tahap pembelajaran dalam bahasa Arab. Kita masih di awal-awal. Apa antum mau bahasa Arab dari sekarang? Belum? Nggak mau? Bahasa Indonesia? Baik. Dalil pensyariatan wudu. Sekarang kita masuk ke dalil. Setiap ada perkara harus dibarengi atau diiringi dengan dalil. Dalil pensyariatan wudu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Ada yang hafal? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya salam. Sudah sampai Dubai? Apa sudah sampai mana antum? Ya nggak ngerti antum tidur soalnya. Oh nggak tidur? Oh pejamin mata. Baik. Pejamin mata. Baik. Sampai mana tadi? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, agak panjang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang, ditulis. Ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu. Lebih? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Apabila kalian mendirikan salat, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka atau wajah-wajah kalian. Nah, dari sini pensyariatan wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku. Al-marafiq artinya siku. Wamsahu, dan usaplah kata Allah, biru'usikum, kepala-kepala kalian, wa arjulakum,
ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Surat Al-Maidah ayat keberapa? Hah? 6. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Antum nanti terjemahannya lihat sendiri di Quran terjemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, muka-muka kalian. Wajah, wujuh jamak dari wajhun, jamaknya wujuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian. Aidi jamak dari yadun. Apa yadun? Tangan, jamaknya adalah aidi. Wa aydiyakum ilal marafiq, marafiq siku, jamak dari mirfaq. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ru'us jamak dari ra'sun. Apa ra'sun? Apa ra'sun? Kepala. Makanya ada istilah ra'is dari kata ra's. Ra'is yang mengepalai atau yang memimpin, dari kata ra's. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain. Arjul jamak dari rijlun, artinya kaki. Ilal ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Ka'bain jamak dari ka'ab, bukan jamak, bentuk musanna dari ka'ab, artinya mata kaki. Nah, inilah yang harus diusap. Itu makanya tadi di dalam istilah at-ta'abbud lillah bi ghasl al-a'dha' arba, beribadah kepada Allah dengan membasuh 4 anggota tubuh. Yang pertama adalah wujuh atau muka, yang kedua adalah aidi atau tangan, yang ketiga adalah ru'us atau kepala, yang keempat adalah apa? Fahimtum? Inilah dalil pensyariatan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, ini ada yang kurang. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Coba lihat di Quran buat lebih jelasnya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat ke-6. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan salat, basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku ya. Bukan sampai sini, sampai siku. Tidak perlu sampai sini. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Inilah dalil pensyariatan wudu di dalam salat. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Dibuka lagi nanti di Quran terjemah. Siapa tahu keluar di ujian, kita nggak tahu. Wujuhakum. Buka di Al-Quran buat lebih jelasnya. Buka di Al-Quran buat lebih jelasnya. Paham tuh? Dari sinilah pensyariatan wudu berasal. Keutamaan wudu sangat banyak sekali. Di antara keutamaan wudu bahwasanya wudu bisa menggugurkan dosa. Antum banyak berwudu, dosa antum bisa dihapuskan. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza tawadda ahadukum fa ahsanal wudu, kharajat khatayahu hatta min tahti adfarihi. Apabila kalian, seseorang di antara kalian berwudu dan membaguskan wudunya, dosa-dosanya akan keluar, akan digugurkan
oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sampai-sampai dari bawah kuku-kukunya. Artinya seluruh tubuhnya dosanya akan gugur dikarenakan apa? Berwudu. Di antara keutamaan berwudu bahwasanya wudu adalah tanda umat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Umat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat akan berwajah cerah, putih, bersinar dikarenakan bekas wudu. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku, kata Nabi, akan datang hari kiamat dengan wajah yang bersinar putih terang dikarenakan bekas dari wudunya. Itu makanya perbagusi wudu antum. Kita belajar wudu sebagaimana Nabi Muhammad SAW berwudu. Fahimtum? Katabtum? Ya, ayatnya penting. Dalil penting. Dalil yang ana catatkan insyaallah penting. Kita sampai jam berapa? Jam 1 ya. Naam. Sekarang kita masuk ke pembahasan halaman 29. Di situ dikatakan rukun ya, rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu. Dan setelahnya juga ada sunnah-sunnah wudu. Di halaman setelahnya ada sunnah-sunnah wudu. Sebelumnya ada rukun-rukun wudu, setelahnya ada sunnah-sunnah wudu. Apa itu rukun wudu dan sunnah wudu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu rukun wudu dan sunnah wudu? Siapa yang tahu? Boleh? Nah, bukan itu pertanyaan Anda. Bukan macam-macam rukun wudu. Perbedaan antara rukun wudu dan sunnah wudu. Tafadhol. Kalau rukun wudu ditinggalkan tidak sah wudunya. Paham? Sunnah wudu ditinggalkan maka tidak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fiik. Sahih. Rukun wudu perkara-perkara yang wajib dikerjakan di dalam wudu. Apabila tidak dikerjakan maka wudunya tidak sah. Ini adalah rukun. Adapun sunnah wudu adalah perkara-perkara yang dianjurkan atau disunnahkan untuk dikerjakan di dalam wudu. Apabila tidak dikerjakan maka wudunya tidak sempurna, namun tetap sah. Fahimtum? Inilah perbedaan antara rukun wudu dan sunnah wudu. Penting. Arkanul wudu atau istilahnya furudul wudu, wajib wudu. Di dalam salat juga ada nanti. Ada wajib salat, ada rukun salat, ada sunnah salat. Insyaallah nanti akan kita pelajari. Rukun wudu atau furudul wudu adalah perkara-perkara yang wajib dikerjakan dalam wudu yang apabila ditinggalkan maka wudunya apa? Tidak sah. Ini apa? Rukun. Jadi rukun, semua yang ada di dalam rukun wudu itu wajib dikerjakan. Salah satunya tidak dikerjakan maka wudunya tidak sah. Berbeda dengan sunan atau sunnah wudu. Sunanul wudu. Mana penghapus? Oh. Apa itu sunanul wudu? Sunan jamak dari sunnah. Sunanul wudu atau sunnah-sunnah wudu.
Pengertiannya adalah perkara yang dianjurkan atau disunnahkan untuk dikerjakan di dalam wudu yang apabila tidak dikerjakan maka wudunya tidak sempurna, namun tetap sah, hanya tidak sempurna. Tentu kita mencari wudu yang paling sempurna, yaitu dengan melaksanakan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Jadi ini perbedaan antara rukun wudu dan sunnah wudu. Adapun rukun, perkara-perkara yang wajib dikerjakan dalam wudu yang apabila ditinggalkan maka wudunya tidak sah, batal. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Adapun sunnah-sunnah wudu, ini perkaranya lebih ringan daripada yang rukun. Perkara yang dianjurkan atau disunnahkan untuk dikerjakan di dalam wudu yang apabila tidak dikerjakan maka wudunya tidak sempurna. Artinya wudu antum tidak sempurna, namun tetap sah. Artinya tetap sah taharahnya, bersucinya tetap sah namun tidak sempurna. Inilah perbedaan antara rukun dan sunnah. Fahimtum? Nah, barulah setelah ini kita bahas apa saja yang di dalam rukun-rukun, apa saja yang di dalam sunnah-sunnah. Fahimtum? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tafadhal. Misalnya yang menunjukkan Ustaz kan ada 10 Ustaz. Nggih. Misalnya kita tinggalan 1 Ustaz. Oh? Kita sempurna wudhu kita Ustaz. Tidak sempurna wudu kita, namun tetap sah. Kalau dalam perkara sunnah ini mengurangi kesempurnaan wudu. Dalam perkara rukun ini berpengaruh dalam sah atau tidak sahnya wudu kita. Kalau antum mau wudu antum sesempurna mungkin, kerjakan full rukun dan sunnah-sunnahnya. Paham tuh? Rukunnya dikerjakan, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Nanti insya Allah akan kita tartibkan atau kita urutkan tartib amaliyah wudu. Kita gabungan antara sunnah-sunnahnya dan rukun-rukunnya supaya wudunya sesempurna mungkin. Paham tuh? Nah, sudah ditulis? Sudah belum? Jam terakhir ini resiko mengantuknya tinggi. Jam pelajaran terakhir resiko mengantuknya tinggi. Jadi sebisa mungkin kita melawan. Katabtum? Belum?
Khalas? Baik. Kita masuk sekarang pembahasan rukun wudu. Siapa yang membaca? Siapa yang ingin membaca? Tafadhal, Mas Muka. Hah? Dika? Andika? Nomor? Hah? Nomor berapa antum? Rifki Andika Hafid. Tafadhal, Rifki Andika Hafid. La, Arabnya dan Indonesianya. Wa furudul wudu sittatu asya'a. An-niyatu. An-niyatu. Kalau ada tasdid di bawahnya ada harakat, berarti ini kasrah. Kalau di atas berarti baru fathah. Kalau di bawah tasdid jadinya kasrah. An-niyatu. Nah, rijlaini Naam, artinya Rukun atau fardu wudu ada 6, yaitu 1. Niat ketika membasuh muka. 2. Naam. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai sebatas siku. Naam. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Naam. Berurutan sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi rukun wudu itu ada 6. 6 perkara inilah yang wajib dikerjakan dalam wudu. Apabila tidak dikerjakan maka wudunya tidak sah. Yang pertama adalah an-niyah. An-niyah, apa itu niyah? An-niyah ketika membasuh muka. Niat ketika membasuh muka, ketika awal berwudu, apa niat kita? Apakah niatnya hanya ingin mencuci muka saja, atau ingin membersihkan muka, atau ingin berwudu? Niatlah yang membedakan antara perkara biasa dan ibadah dengan niat. Dan niat tempatnya di mana? Di hati. Niat tidak perlu diucapkan, tidak perlu disebutkan. Tidak perlu niat disebutkan dengan nawaitu, nawaiti, nawaitum, nawaitunna, nawaita, nawai, dan lain sebagainya. Hanya di dalam hati. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Setiap amalan tergantung dari niatnya. Niatnya untuk apa dalam berwudu? Untuk ibadah. Untuk ibadah supaya mengangkat hadas kecil yang ada pada tubuh kita dan lain sebagainya. Ini adalah rukun yang pertama, yaitu niat. Rukun yang kedua adalah ghuslul wajhi. Ini yang pertama disebutkan, ghuslul wajhi. Faghsilu wujuhakum, yaitu membasuh muka. Membasuh muka ini adalah rukun. Jadi kalau ada berwudu tidak membasuh muka, wudunya tidak sah. Dan batasan muka dari tempat awal tumbuhnya rambut sampai di tulang dagu di bawah, itu adalah batas muka. Dari kanan kiri adalah dari kuping, ujung kuping sampai ujung kuping sebelahnya. Itu adalah batas muka yang harus diusap, yang harus terkena air. Paham tum? Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Baghsilu wujuhakum pertama, baru wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan sampai siku. Yang nomor 3, membasuh kedua tangan sampai sebatas siku.
Artinya tangan harus dibasuh sampai siku, harus terkena air, jangan sampai tidak terkena air. Ada sedikit saja tidak terkena air, wudunya tidak sah, makanya harus diperhatikan. Tangan sampai siku, dua-duanya ya, tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Ini adalah pendapat menurut mazhab Syafi'iyah. Akan tetapi yang biasa kita praktekkan mengusap seluruh kepala. Bukan hanya sebagian tapi seluruh kepala untuk lebih aman. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i yang wajib hanya sebagiannya saja. Namun yang sunnah seluruh kepala diusap. Itu makanya kita ambil amannya usap seluruh kepala. Usap seluruh kepala. Kepala itu mana? Yang ditumbuhi rambut. Yang ditumbuhi rambut. Kalau nggak ada rambutnya gimana, Ustaz? Usap kepalanya saja. Tidak harus ada rambut. Ini adalah rukun yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kaki dibasuh sampai mata kaki. Mana mata kaki? Ini mata kaki. Ini mata kaki. Air harus sampai ke mata kaki, tidak boleh ada yang terluput dari air. Begitu juga dengan tumit. Tumit harus terkena air. Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kita, tumit itu susah sekali terkena air. Itu makanya kalau berwudu perhatikan tumit juga. Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang tidak menyampaikan air ke tumit-tumitnya. Diancam Nabi dengan wail, yaitu neraka jahanam. Artinya tumit diperhatikan, karena biasanya kalau kita menumpahkan air ke kaki, airnya akan mengalir ke samping, tumit tidak kena. Coba antum perhatikan lagi. Kalau berwudu perhatikan kakinya, tumitnya harus ikut basah. Ini adalah rukun yang kelima. Yang keenam adalah tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Gimana maksudnya? Sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Gimana sebenarnya? Cuci mukanya terlebih dahulu, baru tangannya, baru kepala, baru kaki. Jangan antum mau wudu, antum cuci kaki dulu, kemudian kepala, kemudian tangan, baru muka. Atau tangan dulu, baru kepala, baru muka, baru kepala, baru kaki. Tidak. Harus berurutan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Yang pertama adalah wajah, tangan, kepala, kaki. Itulah berurutan. Ini 6 perkara yang menjadi rukun dalam wudu atau wajib dikerjakan. Dan juga di antara wajib dalam wudu atau di antara rukun dalam wudu, mengusap anggota wudu 1 kali. Paham tuh? Inilah kadar yang mencukupi dalam wudu, yang wajib. Misalnya antum terburu-buru ingin cepat-cepat dalam berwudu, usap muka 1 kali, tangan 1 kali, tangan 1 kali, kepala 1 kali, kaki 1 kali. Ini wudunya sah dan ini yang wajib. Adapun kalau ditambah 3 kali, ini adalah sunnah untuk menyempurnakan wudu yang lebih sempurna lagi. Paham tuh? Kalau ingin menyempurnakan, semuanya diusap 3 kali kecuali kepala dan telinga. Diusapnya 1 kali. Paham tuh? Ini adalah rukun wudu. Ini adalah rukun wudu yang wajib dikerjakan. Kalau tidak sah. Selanjutnya adalah sunanul wudu. Siapa yang baca? Man yaqra? Naam, masmuk? Hah? Ardan. Tafadhal iqra. Sunanul wudu. Iya. Dan sunnah wudu ada 10. Jangan tertukar. Rukunnya ada 6, sunnahnya ada 10. Nah, tasbiyah wa ghuslul kafaini qabla idkhalihim al-ina'a. wal mawdu wal istinsyaqu wa
Wa mashu jami'ir ra'si. Zahirahuma wa batinahuma. Ya, la. Wa takhlil. La, ini perhatikan yang tadi ini. Oh ya. Aywa. Wa takhlilu asaba'. Ulang. Wa takhlilu asaba'il Naam. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Wa taharatu. What? Talatan. Artinya dibaca. 62 Naam. 1. Mengucap basmalah. 2. Membasuh mulut dalam tanam sebelum masukkannya kepada air. 3. Berkumur-kumur. 4. Istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. 5. Mengusap semua bagian wajah. 6. Mengusap kedua telinga meliputi bagian dalam dan luar dengan menggunakan air yang baru. Pelan-pelan. Kelima, mengusap semua bagian wajah. Keenam. Nah, itu ada yang salah. Mengusap semua bagian wajah, harusnya mengusap semua bagian kepala. Itu salah cetak, salah tulis. Karena di bahasa Arabnya mashu jami'ir ra'si, mengusap semua bagian ar-ra's. Ra's adalah kepala, bukan wajah. Dicoret, diganti kepala. Wajahnya dicoret, diganti kepala. Inilah yang sunnah. Kalau tadi dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam rukun, mengusap sebagian kepala itu adalah wajib. Kalau mau lebih sempurna, mengusap seluruh bagian kepala. Nomor 6. Mengusap kedua telinga meliputi bagian dalam dan luar dengan menggunakan air yang baru. 6. Menyelai jenggot yang tebal serta menyelai kedua tangan dan kedua kaki. 6. 8. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. 6. 9. Mencuci dan membersihkan setiap anggota tubuh masing-masing di kaki. 6. 10. Mualah. Mualah yaitu dilakukan berurut tanpa diselingi. Tanpa diselingi perbuatan lainnya. Naam. Inilah sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu atau penyempurna wudu. Perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan dalam wudu untuk menyempurnakan wudu tersebut. Ada 10 macam. Yang pertama apa? Apa itu basmalah? Mengucap bismillah. Mengucap bismillah sebelum berwudu. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu amalin lam yubda bi basmalah fahuwa abtar. Setiap amalan yang tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus. Apa yang terputus? Berkahnya akan terputus. Apapun amalannya, baik itu amalan dunia maupun amalan akhirat, awali dengan bismillah. Ya akhi, coba ini dibangunkan temannya. Kaifa haluka? Bukunya dibuka. Enak tidur ya? Ini yang pertama. Yang kedua apa? Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Ini kalau berwudu dengan menggunakan wadah air. Artinya sebelum berwudu basuh kedua telapak tangan terlebih dahulu. Basuh kedua telapak tangan terlebih dahulu. Ya bangun semuanya dibangunkan kalau ada yang tidur.
Angkat kepalanya dari meja, angkat kepalanya dari meja. Gak ada yang kepalanya di meja. Ya. Membasuh kedua telapak tangan. Kalau sekarang kita wudhu pakai keran, tidak perlu memasukkan ke dalam wadah air, cukup dibasuh saja di keran. Berapa kali? 3 kali. 1 kalinya wajib, 3 kali itu sunnah. Paham tuh? Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Gimana berkumur-kumur? Memasukkan air, dikumur-kumurkan, kemudian dibuang lagi. Kemudian ada istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung. Dan berkumur-kumur dan istinsyak, ini perhatikan. Berkumur-kumur dan istinsyak, berkumur-kumur dan istinsyak ini satu kesatuan. Bukan berkumur dulu baru istinsyak. Faham tuh? Jadi ketika antum mengambil air, masukkan sebagian ke mulut, masukkan sebagian ke hidung. Ambil air, masukkan sebagian ke mulut, masukkan sebagian ke hidung. Yang di mulut untuk berkumur-kumur, yang di hidung untuk beristinsyak. Paham tuh? Hah? Dihirup itu jangan ditelan, dikeluarkan lagi. Jangan ditelan. Antum kalau haus minum. Jangan ditelan air wudunya. Kalau nggak bisa istinsyak, sebisa mungkin dibersihkan hidungnya. Kalau nggak bisa istinsyak. Tapi kalau bisa istinsyak, sekalian dari kumur-kumur, sebagian dimasukkan di mulut, sebagiannya di hidung. Kalau nggak bisa istinsyak, dibersihkan hidungnya. Intinya, madmadah dan istinsyak, kumur-kumur dan istinsyak itu tidak satu-satu. Sebagian kita ada yang kumur-kumur dulu, selesai, baru istinsyak. Tidak. Istinsyak dan kumur-kumur itu satu kesatuan. Sebagaimana yang tadi Anda contohkan, ambil air sedikit, setengah masuk mulut, setengah masuk hidung. Duduk dulu. Nanti. Sebentar lagi habis. Disimpan dulu di dalam meja antum bisa. Paham tuh? Ini untuk kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian yang kelima, mengusap semua bagian kepala. Mengusap semua bagian kepala diusap. Tidak hanya sebagian saja, akan tetapi semua bagian diusap di kepala. Mengusap kedua telinga meliputi bagian dalam dan luar. Ini yang keenam. Kalau tadi kumur-kumur dan istinsyak satu kesatuan, mengusap kepala dan telinga juga satu kesatuan. Ketika mengambil air, usap kepala, ulurkan lagi ke depan, baru masukkan ke dalam telinga. Dalamnya dan luarnya, dalamnya dan luarnya. Paham tuh? Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal bagi yang memiliki jenggot. Siapa yang punya jenggot? Ada yang punya jenggot di sini? Hah? Menyela-nyela jenggot yang tebal bagi yang memiliki. Kapan menyela jenggot? Ketika mencuci muka. Mencuci muka sambil menyela jenggot. Mencuci muka sambil menyela jenggot. Dan tidak hanya jenggot yang disela dalam sunnah wudu, menyela jemari kedua tangan dan kaki. Jadi ketika mencuci tangan juga sela-sela jari jemari. Ketika mencuci tangan, sela jari jemari. Ketika mencuci kaki, sela jari jemari kaki. Faham tuh? Jelas ya? Kemudian yang kedelapan, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Yang kanan didahulukan, yang kiri setelahnya. Untuk ada yang 2 anggota. Kalau kepalanya ada 2, dahulukan kepala yang kanan baru kepala yang kiri. Ada yang kepalanya 2. Tangan kanan didahulukan setelah tangan kiri. Kaki kanan didahulukan setelah kaki kiri. Dan seterusnya. Yang kesembilan, mencuci dan membersihkan setiap anggota wudu masing-masing 3 kali. Ini yang Ana bilang tadi. Mencuci dan membersihkan setiap anggota wudu masing-masing 3 kali. Ini adalah penyempurna wudu atau sunnah wudu. Yang wajib cuma 1 kali 1 kali. Kalau mau lebih sempurna, semuanya dikerjakan 3 kali kecuali mengusap kepala dan telinga. Paham tuh? Kalau apa? Kalau nggak tahu nggak masalah. Tapi kalau disengaja itu baru yang bermasalah, menyelisihi sunnah. Kemudian yang terakhir, mualah. Apa itu mualah?
Jangan tertipu dengan orang-orang yang keluar. Jangan tertipu dengan orang-orang yang keluar. Sabar, sabar. Mana nggak ada jam di sini. 5 menit lagi. Mualah dilakukan beruntun. Maksudnya apa? Ketika antum mencuci muka, setelahnya langsung cuci tangan. Jangan setelah antum cuci muka, antum keluar dulu, main HP dulu, balik lagi baru cuci tangan. Setelah cuci tangan, antum minum dulu sebentar, habis itu baru cuci kepala. Ini tidak beruntun. Yang harus dilakukan adalah mualah, yaitu beruntun langsung satu kesatuan. Fahim tum? Ini adalah 10 sunnah-sunnah dalam wudu. Ketika kita ingin menyatukan, bagaimana memang wudu yang sempurna? Gimana wudu yang sempurna? Wudu yang sempurna adalah ketika kita menggabungkan antara rukun dan sunnah-sunnahnya. Ya. Misalnya kita ingin wudu yang sempurna, yaitu dengan menggabungkan antara rukun dan sunnah-sunnahnya, maka kita urutkan satu-satu. Ya. Bagaimana urutannya? Bagaimana urutannya? Gimana? Apa yang pertama dilakukan? Hah? Kita tulis. Ini wajib ditulis, wajib ditulis. Tartib amaliyah wudu. Apa yang pertama? Hah? Apa yang pertama? Niat atau bismillah? Niat. Niat. Dan niat hanya di dalam hati. Niat untuk berwudu, bukan hanya untuk menyegarkan muka dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Basmalah, membaca bismillah. Yang ketiga apa? Mencuci atau membasuh kedua telapak tangan. Berapa kali? Hah? Yang sempurna berapa kali? 3 kali. Kita mencari wudu yang sempurna. Kita ingin menggabungkan antara rukun dan sunnah supaya wudu kita sempurna. Yang keempat, kumur-kumur dan istinsyak. Ingat, kumur-kumur dan istinsyak satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Berapa kali? 3 kali. Artinya ambil, buang, ambil, buang, ambil, buang. Hah? Sengaja? Kalau sengaja batal. Sengaja apa enggak? Kalau enggak sengaja enggak batal. Jangan dihirup, dibuang lagi. Paham tuh? Yang kelima apa? Membasuh muka sahih. Ghaslul wajhi. Membasuh muka serta apa? Apa yang sepaket dengan muka? Menyela jenggot bagi yang memiliki. Kalau nggak ada nggak usah dipaksakan. Jangan antum paksakan tumbuh jenggot, ntar keluar sendiri. Bingung nanti antum. Membasuh muka serta menyela jenggot berapa kali? 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku serta menyela apa? Jari jemari. Dicatat ya. Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Yang ketujuh apa? Bukan membasuh, mengusap. Beda membasuh dengan mengusap. Mengusap. Kalau membasuh banyak airnya. Kalau mengusap cuma dioleskan saja. Mengusap seluruh bagian kepala
Dan jangan tertipu dengan lonceng. Dan kedua telinga luar dan dalam. Berapa kali? Satu kali. Barakallahu fiik. Jangan 3 kali ya. Kecuali mengusap kepala cuma 1 kali. Yang ke-8 terakhir? Hah? Membasuh apa mengusap? Membasuh. Dicatat. Kedua kaki. Bid'ah. Sampai mata kaki serta menyela jari jemari. Berapa kali? 3 kali. Nah, inilah tertib amaliyah wudu. Ini tertib amaliyah wudu. Adapun catatan yang harus diperhatikan, yang pertama adalah tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Jangan selang-seling. Yang kedua, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Hati-hati, ini bisa mungkin keluar di ujian nanti. Bisa jadi. Yang ketiga adalah mualah. Atau apa mualah? Hah? Bukan, itu tertib. Beruntun. Beruntun, tidak terpisahkan oleh yang lain. Inilah tertib amaliyah di dalam berwudu agar wudu kita sempurna dengan sesempurna mungkin. Faham tuh? Jadi kalau ingin menggabungkan antara fard atau rukun dengan sunnah, inilah susunan yang kita dapatkan. Dan sedikit ada PP, pekerjaan pesantren, dikumpulkan minggu depan. Bukan PR, kalau PR pekerjaan rumah. Sebutkan dalil-dalil dalam masalah-masalah berikut. Yang pertama, gampang. Hah? Apa? Sebentar. Ini PR-nya. Ini yang di buku yang Ustaz kasih apa ya? Yang Anda catatkan, yang ada di buku dan lain sebagainya. Sebutkan dalil-dalil dalam masalah berikut. Sebutkan dalil, tulisan Arabnya dan artinya. Tulis, minggu depan dikumpulkan. Dengan tulisan yang bagus, indah, bisa dibaca dan jelas. Yang pertama, dalil keutamaan bersiwak. Sudah Anda sebutkan. Dalil larangan menggunakan bejana emas dan perak. Sudah disebutkan dan ada di buku. Dan ketiga, dalil pensyariatan wudu. Baru tadi dituliskan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.